Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari Tanjung Monai, Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Raya Tanjung Monai, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, ibu-ibu bunuh kanduang, limpah perumanan gadang, kawan-kawan para remaja, serta adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sidangnya mata takziah rahimakumullah. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh tauladan untuk kita ikuti bersama melalui tuntunan Al-Qur'an dan sunnah beliau. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita lanjutkan acara ini, mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan pada malam hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Leni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Qulu liman yuqtalifu fi sabilillahi afwah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Ibu Leni Marlina yang telah melantunkan ayat Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga Allah memberi pahala untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Zul Irfan SAG. Kepada Ustaz Irfan SAG dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah. Yang kita hormati Wali Negari Tanjung Bonai serta perangkat negari. Yang kita hormati pengurus masjid, pengurus surau, kepala jorong, jamaah Masjid Raya Tanjung Bonai, dan jamaah surau-surau yang berada di sekitar Masjid Raya Tanjung Bonai ini. Umumnya hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sempat bersama-sama hadir ke rumah duka ini. Dalam rangka kita melihatkan muka kita yang jernih, hati kita yang suci. Dalam rangka kita berbagi duka dengan keluarga-keluarga kita di sini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan, setiap ayunan tangan yang kita ayunkan akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya selawat beserta salam
marilah kita kirimkan buat junjungan kita, yakninya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup segala nabi dan rasul, sebagai uswatun hasanah di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nantinya, kita masih berpegang teguh kepada tuntunan-tuntunan yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Bapak hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah takziah yang berbahagia. Bahwa hari kemarin telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ibu bagi anak-anaknya dan mungkin saudara bagi kita bersama, yaitunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kepergian almarhumah itu adalah selangkah dari kita mendahului kita bersama. Dan kepergian almarhumah itu adalah kepergian buat selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali ke atas dunia ini. Dan kitalah sebagai nantinya yang mengikuti langkah dari almarhumah sesudah itu. Maka Bapak hadirin yang berbahagia, sungguh banyak di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kematian ini. Bahwa kita sebagai manusia tentu akan mengikuti dan akan menempuh kematian ini. Dan tanpa terkecuali seseorang pun manusia itu, baik dari mereka itu mempunyai jabatan maupun tidak mempunyai jabatan, baik dari manusia biasa, mereka itu akan pasti menempuh kematian ini. Maka Allah pun menjelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri, setiap yang bernyawa dan setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Tidak ada pun satu manusia yang bisa lari dari kematian ini. Pernah suatu ketika pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang pemuda yang badannya besar, badannya kekar dan kuat. Tetapi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Dan pemuda tadi tidak tahu bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat Israel, yang menampakkan pada mukanya adalah wajah yang tidak menyenangkan. Yaitunya malaikat dengan wajah yang sangat menyuramkan dan sangat menakutkan. Waktu itu pemuda tadi lari menemui Sulaiman alaihissalam. Dan dia katakan kepada Sulaiman, wahai ya Sulaiman, ada seorang laki-laki yang cukup menakutkan wajahnya. Dan dia menghampiri saya Sulaiman. Dan saya takut akan dia. Dan tahukah engkau Sulaiman siapakah orang itu? Maka dengan wahyu Allah, Sulaiman mengatakan bahwa itulah Israel.
bahwa itulah malaikat maut yang akan mencabut nyawa engkau. Maka dia gemetar dan dia katakan kepada Sulaiman, wahai ya Sulaiman, kalau seperti ini ya Sulaiman, kemana aku akan lari Sulaiman? Maka dia katakan oleh Nabi Sulaiman, bahwa tidak ada tempat engkau akan lari lagi. Kemanapun engkau akan lari, tetapi malaikat Israel itu datang akan mencabut nyawa engkau dengan sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh agama kita, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang kepada kita, tidak bisa manusia untuk meminta dimajukan barang selangkah atau minta dimundurkan barang setapak. Tidak mungkin lagi. Kalau ajal sudah datang kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sulaiman mengatakan dan dia mempunyai suatu keistimewaan, mempunyai mukjizat. Sewaktu itu naiklah engkau ke atas angin. Naiklah dia ke atas angin dan sampailah dia di suatu pulau. Yang di bawah suatu pulau dia akan turun di atas pulau itu. Malaikat Israel pun sudah datang menyambut untuk menyebut nyawanya. Inilah Bapak hadirin yang berbahagia. Tentu ajal akan datang kepada kita. Mudah-mudahan almarhumah yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan beliau akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kepada kita sebenarnya kafa bil mauti mauizah itu kepada kita, bukan kepada mayat, bukan kepada jenazah yang telah mendahului kita. Kematian itu menjadi pelajaran adalah bagi kita yang hidup pada hari ini. Kafa bil mauti mauizah, jadikanlah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Andai kata ajal itu sudah datang kepada kita, mungkin sebentar lagi, mungkin nanti malam, mungkin lusa nantinya ajal itu datang kepada kita. Sudah kita sanggupkah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebab kematian itu di dalam Al-Quran pun dijelaskan. Yang pertama, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, itu adalah kalau kematian itu adalah kematian manusia, kadang-kadang terpaksa manusia itu mati. Ajal lah tiba persiapan lunado, malaikat maut datang menjemput. Waktu itu kita harus berangkat menghadap Allah. Berarti keterpaksaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, kematian orang-orang manusia itu ada dua, kata Rasulullah. Sewaktu Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya, lantaslah orang mengosong jenazah di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah bersama sahabatnya berdiri. Apa kata Rasulullah? Mustarihun wal mustarahun minhu. Mustarihun wal mustarahun minhu. Setelah jenazah itu lewat diosong oleh orang ramai, setelah itu bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal mustarihun wal mustarahun minhu? Ya Rasulullah, apa benar yang dimaksud mustarihun itu ya Rasulullah, dan mustarahun minhu? Kata Rasulullah, al-mustarihun al-abdul mu'min. Yang mustarihun itu adalah kematian orang-orang yang beriman, yang mana dia rindu kepada Allah dengan cintanya di atas dunia kepada Allah. Lega sebuah rindu kepada Allah atau tidak? Itu yang harus kita tanyakan kepada pribadi kita seorang-seorang.
Apakah kita beriman atau tidak kepada Allah, patuh atau taat atau tidak taat kita pada Allah, yang tahu diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu. Maka itu dikatakan oleh agama, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agamaku. Maka dikatakan oleh Rasulullah, mustarihun al-abdul mu'min. Mustarihun itu adalah kematian orang-orang yang beriman. Mereka senang menghadapi Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang dia tinggalkan belum senang di atas kepergiannya. Dalam arti kata sebenarnya, dia sudah mempunyai amal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah. Sementara orang yang lain di atas dunia ini masih membutuhkan apa mungkin tenaganya, mungkin pemikirannya, mungkin lain-lain sebagainya, sesuatu kebaikan darinya. Ini yang pertama kata Rasulullah. Wal mustarihun. Yaitunya orang yang merasa senang untuk menghadap Allah, sementara orang lain belum senang di atas kepergiannya. Apakah ada pada generasi kita pada hari ini? Allahu a'lam bishawab. Tetapi masa-masa yang berlalu sudah banyak dicontohkan oleh ulama kita. Oleh para tokoh-tokoh kita sudah banyak yang menjadi kenangan bagi kita. Contoh Bapak Ibu, tahun 74 itu salah seorang tokoh daripada Tanjung Boneko meninggal dunia. Sampai hari ini masih teringat oleh orang-orang yang masih di atas umur-umur 50 tahun. Masih teringat wajahnya. Masih teringat bagaimana lambaian tangannya berjalan. Karena ada bekas yang dia tinggalkan Mu'alimin Muhammadiyah ini. Itu yang dikatakan oleh Syauqi. Salah seorang penyair Arab itu mengatakan, yuhsabu li nafsika qabla mautika zikroha. Az-zikru lil insani umrun sani. Perbaikilah nama baikmu di atas dunia ini. Sebab nama baikmu di atas dunia itu adalah umur yang kedua setelah engkau mati. Sudah berapa lama dia meninggal dunia? Tetapi umurnya, tetapi namanya masih hidup sampai hari ini. Inilah Bapak hadirin yang berbahagia. Orang yang hidup di dalam kematian. Apa yang hidup dalam kematian itu? Dia masih diingat orang, masih dikenang orang, walaupun jasadnya sudah hancur dimakan oleh tanah. Masih diingat kebaikannya. Orang mengingat kebaikan itu berarti ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah bagi mereka yang telah mendahului kita. Ini yang pertama Bapak hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah wal mustarahun minhu, adalah al-abdul fajir, adalah orang-orang yang berdosa di atas dunia ini. Mereka belum siap menghadap Allah, tetapi ajal sudah datang. Dia harus berangkat menemui Allah, dan dia tidak rela untuk menghadapi Allah, sementara orang yang tinggal senang di atas kematiannya. Kau yang paling berbahaya. Awak mati, awak meninggalkan dunia kau, sementara awak belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal masih banyak yang kurang, sementara orang lain senang mendengar kematian kita. Di atas dunia kadang-kadang kita mencikau orang saja. Kadang-kadang mengganggu daripada orang lain, mengganggu dari masyarakat lain, yang akhirnya kita mati nanti orang bergembira hatinya di atas kematian kita. Ini yang paling berbahaya, Bapak hadirin yang berbahagia. Maka orang ini kata Rasulullah adalah orang yang mati di dalam kehidupan. Apa maksudnya? Orang itu mati tidak pernah dikenang nama baiknya setelah dia mati. Yang dikenang adalah nama jeleknya, nama buruknya di atas dunia ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Yang terakhir bagi kita bersama,
pada kita bersama inilah suatu hal yang harus kita sadari. Bahwa kita akan menghadapi kematian. Bahwa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kematian yang menyenangkan itu adalah bukan mengharapkan surganya Allah, tetapi mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah di akhirat nantinya. Mudah-mudahan almarhum yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan anak-anak beliau, mudah-mudahan senantiasa untuk mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan sekali surang Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari kami demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada kita bersama. Saya mohon maaf di atas kesalahan dan kehilapan saya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ceramah agama kepada kita bersama. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita untuk diamalkan bersama. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh keluarga ahli bait. Kepada bapak atau ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kita hormati Bapak Wali Negari Tanjung Buanai, dan yang kita hormati serta kita muliakan Bapak Ustadz kita yang telah menyampaikan kata-kata takziah sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita bersama. Selanjutnya yang kita hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Raya Tanjung Buanai, dan yang kita hormati Bapak-bapak alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, ibu-ibu Bundo Kanduang, dan yang kita hormati dengan panggilan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah takziah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dianugerahi dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan suatu sunnatullah, menjalin uhwah Islamiyah yang baik, serta memperkokoh persaudaraan kita selaku orang yang beriman. Mudah-mudahan segala yang kita laksanakan menjadi ibadah bagi setiap pribadi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tersampaikan untuk junjungan kita, yakninya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah takziah yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah ikut berbagi duka bersama kami
dan ikut berpartisipasi dalam rangka menghadapi duka ini. Dan juga di saat penyelenggaraan jenazah, kami lihat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semenjak kemarin, yaitu bagaimana kedatangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ke rumah duka ini, ke rumah kami ini, memperlihatkan keikutsertaan berbelasungkawa bersama kami. Atas semua itu, duka yang kami rasakan sungguh sangat terobati rasanya. Sampai malam hari ini juga seperti itu. Dari berbagai lokasi dan tempat berkunjung ke rumah duka ini. Untuk itu kami sekali lagi berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tak lain tak bukan yang bisa kami sampaikan, hanya bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua partisipasi Bapak dan Ibu dibalasi dengan amal soleh di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yaitu permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari kami keluarga besar Datuk Tandoyo Manliliang Taro, keluarga besar Datuk Bandarokayo dan Angku Carieh. Barangkali di dalam kedatangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ke rumah duka, kok basuwo ibarat pitu orang awak, tagak kurang sapo, duduk kurang sirih. Kurang terletak sesuatu pada tampeknya, makanya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya menyangkut dengan orang tua kami yang berpulang ke rahmatullah, beliau bernama Wirda. Dalam usia lebih kurang 61 tahun. Usia 61 tahun itu cukup lama Bapak dan Ibu. Bergaul bersama kita, menjalani hidup dan kehidupan. Suka dan duka. Senang dan sedih. Dan selaku manusia tidak akan luput dari salah dan khilaf. Karena itulah sifatnya manusia. Untuk itu atas kesalahan dan kekhilafan beliau. Namun kami yakin Bapak dan Ibu, kedatangan kita bersama adalah mengantarkan maaf dan keridhaan. Namun untuk dapat kita bunisi basamu. Ate kesalahan kekhilafan beliau kan layak mu Bapak Ibu memaafkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Di sebalik itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang mungkin serba kekurangan. Untuk memenuhi segala kekurangan itu, kok ada solang pinjam hutang piutang yang belum sempat beliau kembalikan, yang belum sempat beliau bayar tanpa sepengetahuan kami selaku keluarga. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menghubungi kami pihak keluarga sesegera mungkin, dan segala hutang-putang beliau kami ambil alih sehingga beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul terlepas dari sangkut paut hutang piutang keduniaan ini. Kemudian yang terakhir dalam penantian kami pada malam hari ini, mungkin banyak kekurangannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nan seharusnya duduk di dalam lah di luar. Nan dapat duduk lah toga, bahkan sampai ke topi lobuh. Atih kekurangan kami itu, sekali lagi kami atas nama keluarga besar, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kepada Bapak Guru kita, yanglah menyampaikan tausiah kepada kita bersama, terutama sekali kepada kami selaku silang Bapangka Kerajaan Bapokok. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada kami akan dapat kami jadikan iktibar dan pelajaran dan kami amalkan di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan bagi kita semua juga bisa menjadi ibrah dan pelajaran
dalam menikmati sisa-sisa umur yang masih dipinjamkan Allah kepada kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah yang dipimpin oleh Ustadz kita tadi akan dapat mengampuni segala dosa dan menerima segala amal, serta memberikan kesabaran kepada kami keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam hari ini, sebagai penutup, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.